vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur Tanggapan pada hari ini sebagai doa pembuka kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak membiarkan musuh-musuhku bersukacita atas diriku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihi oleh-Nya, dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus. Sebab sesaat saja Ia murka, tetapi seumur hidup Ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Yohanes bab 4 ayat 43 sampai 54. Sekali peristiwa Yesus berangkat dari Samaria dan pergi ke Galilea, sebab Ia sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Setelah Yesus tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut Dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakan Yesus di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana Ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana yang anaknya sedang sakit. Ketika pegawai itu mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan anaknya.
sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil pada hari ini menampilkan Injil Yohanes. Yesus datang ke Galilea, tepatnya di Kana, tempat Yesus mengawali karya terbaik saat mengubah air menjadi anggur dalam pesta perkawinan di Kana. Kini Yesus datang ke tempat yang sama, dan di situ ada seorang pegawai istana yang datang kepada Yesus untuk memohon belas kasihan kepada Yesus. Pasti pegawai istana itu juga ikut di dalam pesta yang pada waktu Yesus mengubah air menjadi anggur, orang itu pun hadir dalam pesta itu. Melihat mujizat itu, lalu anaknya sakit, dan kemudian Yesus datang, maka ia menjumpai Yesus, memohon kepada Yesus. Dia punya iman. Yesus yang pernah dilihatnya mengubah air menjadi anggur, pasti Yesus juga mampu mengubah penderitaan menjadi pengharapan akan kehidupan. Maka dia menyampaikan kepada Yesus, memohon belas kasihan agar Yesus menyembuhkan anaknya. Apa yang terjadi? Kali ini Yesus melakukan yang disebut tindakan membuat mujizat penyembuhan jarak jauh. Yesus tidak perlu hadir ke rumah pegawai istana itu. Yesus hanya mengatakan ketika melihat bahwa orang itu punya iman, "Pergilah, pulanglah, anakmu hidup." Dan persis pada saat kalimat itu dikatakan, anaknya yang sakit sembuh. Kabar yang disampaikan kepada pegawai istana itu menjelaskan atau membuktikan bahwa sabda yang disampaikan oleh Yesus menjadi kebenaran. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, reaksinya apa?
ia bersama seluruh keluarganya mengimani Yesus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita dipanggil untuk mempunyai iman seperti pegawai istana itu. Datang kepada Yesus, mengandalkan kekuatannya. Dalam iman akan Yesus, pasti terjadi sesuatu yang positif, yang penuh berkat. Penyakit disembuhkan, luka-luka disembuhkan, bahkan dosa diampuni, kematian diubah menjadi kehidupan. Luar biasa dahsyat pengalaman iman pegawai istana itu. Semoga juga menjadi pengalaman iman kita dalam ziarah pengharapan kita. Kita percaya Tuhan kita Yesus Kristus memberikan yang terbaik kepada kita. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yusuf selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.